Tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku hilang telah menetapkan Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap. Keduanya merupakan personil aktif TNI yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional dan Pertolongan dan Koordinator Administrasi Kabasarnas. Pengakuan hilaf KPK menyusul reaksi TNI yang menyatakan lembaga anti rasuah tak berhak menetapkan personil aktif militer sebagai tersangka. KPK pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah sejumlah perwira tinggi TNI menyambangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 28 Juli 2023 siang. Lantas seperti apa kronologi KPK akhirnya mengaku hilang? Berikut rangkumannya. Awalnya KPK mengaku sudah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI terkait pemeriksaan dan gelar perkara yang menyangkut Hendry dan Afri. Gelar perkara dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023. Dari hasil pemeriksaan, Hendry diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun 2021 sampai 2023 senilai 88,3 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu 26 Juli 2023. Selain Hendry dan Afri, KPK juga menetapkan 3 orang dari pihak swasta atau sipil sebagai tersangka. Mereka adalah MG, selaku Komisaris Utama PT MGCS, MR selaku Direktur Utama PT IGK, dan RA selaku Direktur Utama PT KAU. Sehari setelah Hendry dan Afri ditetapkan sebagai tersangka, Puspom TNI langsung bereaksi. Komandan Puspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko menegaskan, KPK tidak berhak menetapkan Hendry dan Afri sebagai tersangka. Agung mengklaim bahwa yang berhak menentukan status tersangka personil TNI adalah penyidik Puspom TNI. Penyidik itu kalau polisi, gak semua polisi bisa. Hanya penyidik polisi yang bisa menetapkan tersangka. KPK juga begitu. Gak semua pegawai KPK bisa. Hanya penyidik. Tutur Agung saat dihubungi pada Kamis 27 Juli 2023. Di militer juga begitu, sama. Nah, untuk militer yang bisa menetapkan tersangka itu ya penyidiknya militer. Dalam hal ini polisi militer, sambung dia. Agung menilai bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap Hendry dan Afri tidak tepat karena menyalahi aturan. Apalagi kata dia Puspom TNI sebelumnya hanya diberitahu KPK soal penanganan hukum Hendry dan Afri, di mana statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, bukan terkait penetapan tersangka. Kalau pada saat itu dikatakan sudah koordinasi dengan POM TNI itu benar, kami ada di situ saat penangkapan. Tapi tadi hanya peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan, ucap Agung. Sehari berikutnya Agung bersama Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro, Jampitmil Maijan Wahyudo Indrajin, Orjen TNI Laksamana Muda Nazali Lempo, dan Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono menyambangi Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat siang.
Agung mengatakan kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan koordinasi mengenai barang bukti kasus dugaan suap Henry dan Afri. Agung memastikan bahwa Puspom TNI akan menuntaskan kasus ini. Setelah menjalin koordinasi dengan TNI, KPK justru mengaku hilang telah menetapkan Henry dan Afri sebagai tersangka dugaan suap. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, pihaknya menyadari semestinya jika terdapat prajurit TNI yang melakukan korupsi, diserahkan ke pihak TNI. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilapan. Ada kelupaan bahwasannya, manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, kata Tanak. Pihaknya menyadari bahwa apabila menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sipil dan militer, terduga pelaku dari militer seharusnya diserahkan kepada TNI. Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan jajarannya karena telah menangkap dan menetapkan prajurit TNI sebagai tersangka. Pernyataan maaf itu telah disampaikan dalam audiens yang digelar KPK dengan sejumlah petinggi Mabes TNI, termasuk Komandan Puspom TNI. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI. Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilapan ini, kami mohon dapat dimaafkan, kata Tanak.